Jumpa kembali dalam berbagi kasih. Tetap konsisten dengan tema berbagi kasih. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kasih dengan para penghujat Yesus, penghujat firman Tuhan Alkitab, dan penghujat sesama manusia. Saya tidak mempersoalkan hujatan, hinaan, cemoohan, tetapi saya hanya ingin berbagi kasih dengan penghujat yang terus menghujat sepanjang hari-hari hidup mereka. Sesungguhnya tidak mendapat apa-apa dari setiap hujatan terhadap Yesus, terhadap Alkitab, terhadap sesama manusia. Sampai tiada pun tidak mendapat apa-apa dari hasil hujatan. Karena itu, saya ingin berbagi kasih dengan saudara-saudara yang sering menghujat nama Yesus, menghujat Alkitab, menghujat sesama manusia. Hukum kasih mengajarkan kita bahwa hendaknya kita mengasihi Allah, hendaknya kita mengasihi sesama manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 40 menegaskan, ketika orang Farisi mencobai Yesus dengan pertanyaan tentang hukum yang utama, maka Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Penghujat maupun bukan penghujat adalah milik Allah, milik pusaka Allah yang harus setia patuh dan taat pada perintah-perintahnya. Bukan leluasa menghina Allah sendiri, menghujat sesama manusia, cemooh, iri hati, dengki, benci, dan lainnya yang sering dilakukan para penghujat. Memprihatinkan, dan saya ingin berbagi kasih. Hentikan cemoohan, ucapan kebencian terhadap sesama, terhadap Yesus, terhadap Alkitab, sebab tidak ada untungnya bagi Anda yang terus menghujat. Setiap makhluk ciptaan di muka bumi ini patut mengucap syukur di hadapan Tuhan karena masih memelihara hari-hari hidup saya, hari-hari hidup saudara, hari-hari hidup kita semua. Tanpa pemeliharaan Tuhan, maka kita telah binasa, kita telah tiada di dunia ini dengan berbagai macam musibah yang akan didatangkan dalam hidup kita. Tapi karena belas kasih, saya ingin mengingatkan sekali lagi, ya, sebagaimana 2 Petrus pasal 2 ayat 12 mengatakan, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa serta seperti binatang liar. Mereka akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Teman-teman, sangat memprihatinkan bila hari-hari hidup kita isi dengan cemooh, hujatan, hinaan,
ditegaskan bahwa hari-hari hidupmu akan binasa bila tidak berhenti mencemooh, tidak berhenti menghujat. Sesungguhnya Allah itu pengasih, penyayang bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena itu, sekalipun engkau menghujat, menista, mencaci maki, Ia tetap mengampuni, Ia tetap mengasihimu jika bertobat dan tidak lagi melakukan cemoohan, hinaan itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena itu, saya minta para teman-teman, saya minta kepada para penghujat yang senang menghujat, tidak mempersoalkan apa yang sering kau lakukan itu, tetapi sebagai manusia, ciptaan Allah, saya berbagi kasih dengan Anda untuk tidak lagi melakukan. Sebab banyak kasih yang kau lakukan, maka banyak dosa yang kau diampuni. Sedikit kasih yang kau lakukan, sedikit dosa diampuni. Percaya kepada Allah, sembah Dia, puji Dia menurut keyakinanmu, karena Dia sangat pemurah, murah hati, panjang sabar. Dia sangat mengasihimu dan menunggumu untuk kau bertobat dan kau dipulihkan menjadi manusia baru, manusia yang kata-katanya dijaga, yang perbuatannya dijaga, bukan terus menghujat, menghina, mempersoalkan Alkitab, firman Tuhan orang lain, mempersoalkan Yesus, bukan Tuhanmu. Kenapa kau persoalkan? Persoalkanlah dirimu sendiri. Kenapa saya harus mempersoalkan Tuhan orang lain, Alkitab orang lain? Kenapa tidak saya mempelajari Tuhan saya di firman, Tuhan saya di kitab? Karena demikian kau pasti menemukan jalan sempurna, jalan terbaik dalam kitabmu, bukan jalan terbaik di dalam kitab orang lain. Saudara-saudara, saya hanya berbagi kasih dengan para penghujat yang terus menghujat. Mereka memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan logika tentang ketuhanan, tetapi mereka tidak mengerti. Yang dimengerti hanyalah ucapan, hujatan, cemooh terhadap Yesus, terhadap Alkitab, dan terhadap sesama manusia. Saling mentolol-tololkan, saling membodoh-bodohkan satu dengan yang lain. Apakah ini yang diajarkan? Masing-masing ajaran yang dipelajarinya. Ataukah hanya keinginan manusia, keinginan daging yang dipicu oleh emosi, yang melupakan ajaran-ajaran Tuhan? Karena itu, bertobatlah para penghujat di muka bumi ini. Biarkan Anda dikasihi, disayangi Tuhan. Jika tidak bertobat, maka upamu sudah siap. Keadilan Tuhan bagi setiap orang yang berbuat jahat dan berbuat kebaikan telah disiapkan. Keadilan Tuhan menghujat, menghina, menista orang lain, neraka tempatnya. Keadilan Tuhan bagi mereka yang setia, yang percaya dan tulus mengikuti jalannya, surga tempatnya. Thank you.